Inilah bar di Jalan Patimura kawasan wisata Legian Kuta Badung, Bali yang menjadi saksi bisu aksi sadis Kamal Mopangga, suami siri dari Endang Sulastri, pemilik bar yang tewas mengenaskan dengan leher digorok. Kamal Mopangga adalah suami siri korban yang selama ini dipercaya mengelola berbagai usaha milik korban seperti bar, kafe, hingga rental motor. Entah apa yang merasuki pikiran pelaku, Kamal orang terdekat yang dipercaya korban malah membunuh korban dengan sadis. Peristiwa bermula adanya cekcok antara pelaku dengan korban yang memicu pertengkaran keduanya. Saat itu korban diduga melontarkan caci maki dan kata kasar kepada pelaku. Tersangka yang merasa sakit hati kemudian menyimpan dendam dan menyiapkan sebilah pisau pemotong kelapa di bar milik korban tersebut. Aksi sadis pelaku akhirnya dilakukan saat korban datang meminta dipijit oleh pelaku. Tersangka kemudian menyabetkan pisau ke leher wanita asal Banyuwangi tersebut hingga kejang-kejang dan tewas di tempat. Usai membunuh korban, pelaku tidur berdampingan dengan jasad korban semalaman, hingga akhirnya pelaku melarikan diri, membawa uang tunai $400 Australia atau sekitar 4 juta rupiah, serta sejumlah barang berharga milik korban. Agar jejaknya tak terendus, kamera pengawas di sekitar lokasi juga dirusak tersangka. Jasad Endang akhirnya ditemukan oleh anak angkatnya 2 hari kemudian, yang curiga karena sang ibu angkat lama tak terlihat dan mendatangi bar. Anak angkat korban lalu melapor ke Babin Kaptipmas karena mencium bau busuk dan mendapati korban tewas di atas kasur di kamar korban. Tim gabungan Polsek Kuta Satreskrim Polresta Denpasar serta dibantu Polda Sulawesi Utara berhasil membengkuk tersangka di kampung halamannya. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam saat pelaku tiba di kawasan Gunung Galunggung Bitung, Sulawesi Utara. Pelaku dihadiahi timah panas di kedua kakinya oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat penangkapan. Pada hari tersebut juga, karena memang niatnya awalnya ingin melakukan pembunuhan, ya, tapi pada saat itu dilihat korban masih belum tidur, ya, karena memang dia rencanakan akan dilakukan ataupun dibunuh pada saat dia tidur, ya. Namun pada saat itu belum tidur, ya. Kebetulan korban ini meminta pijit, ya, meminta pijit terhadap pelaku, ya, dengan posisi membelakangi, duduk bersila. Nah, disitulah kesempatannya. Ya, si pelaku melakukan ataupun modusnya melakukan pembunuhannya, ya, dipijit, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengambil pisau yang memang sudah disiapkan, ya, oleh pelaku ini di bawah bantal, ya. Berdasarkan hasil otopsi didapatkan bahwasanya korban ini mengalami kekerasan benda tajam, ya, ataupun terpotong sebanyak 100%, ya. Saluran pernapasannya menggunakan pisau ini, ya, sebanyak 100% dan mengakibatkan leher 60% terpotong, ya, sebanyak 3 kali, ya. Korban ataupun ini mengalami luka benda tajam sebanyak 60% dan mengakibatkan saluran pernapasannya 100% terpotong. Itulah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat kepolisian masih menelusuri dugaan bahwa pelaku membawa kabur harta korban senilai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kamal Mopangga harus rela mendekam di balik jeruji besi. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan.